dengan wanita yang berdaya. Karena apa? Wanita yang berdaya ini menjalankan banyak peran. Ada yang perannya mereka sebagai ibu rumah tangga, ada juga perannya yang sebagai pekerja, ada juga sebagai pengusaha. Tapi yang satu, yang penting, mereka tidak melupakan perannya sebagai perempuan itu sendiri. Dan kali ini saya sangat semangat dan juga senang sekali saya Yogi Rawan dapat berkumpul di sini dan juga berbincang-bincang dengan 3 wanita hebat dalam podcast program Seat for Women. Halo, apa kabar ibu-ibu semuanya di sini? Kabar baik. Kabar baik semuanya. Saya semangat banget untuk ketemu ibu-ibu semuanya di sini karena saya tahu ini ceritanya banyak sekali dan pastinya menginspiratif. Mungkin sebelumnya bisa perkenalan dulu, dimulai dari Bu Puni. Halo semuanya, saya adalah Puni Ayu Anjungsari, seorang direktur dan juga Country Head of Public Affairs Citi Indonesia. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Ibu Suryani, panggil aja Bu Ani. Saya di rumah buka usaha toko kelontong dan saya juga sebagai agen laku pandai dari PT Pegadaian. Halo semuanya, nama saya Novi Handayani. Saat ini saya adalah pelaku usaha UMKM, khususnya di bidang kuliner, dan saya memproduksi kue kering. Nama brand saya adalah Somil. Oke, tadi perkenalan singkat ya dari kita semuanya. Jadi untuk program Seat for Women ini merupakan program pemberdayaan perempuan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan, lalu juga meningkatkan literasi serta kesetaraan gender yang didukung penuh oleh Citi Indonesia, Citi Foundation bersama dengan program Seat for Women. Mungkin ini pertama saya akan bertanya kepada Bu Puni terlebih dahulu. Bisa diceritakan mungkin ya mengenai kegiatan kemasyarakatan yang ada di Citi. Itu apa aja Bu Puni dan juga fokusnya seperti apa? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Citi ini memang memiliki kepedulian yang cukup besar atas berbagai masalah yang ada di masyarakat. Kebetulan memang kita ini punya beberapa pilar dalam dukungan kami. Yang pertama tentu saja inklusi keuangan, pendidikan keuangan karena kita adalah sebuah bank. Tapi juga yang paling penting lagi adalah kepedulian kita terhadap pemberdayaan perempuan dan juga anak-anak muda. Ya seperti kita tahu ya, namanya bonus demografi Indonesia ini kan memang sekarang sedang mulai kita nikmati ya. Betul. Banyak sekali anak-anak muda, kemudian perempuan sendiri itu lebih dari setengah populasi Indonesia. Jadi alangkah baiknya kami sebagai salah satu bank global terbesar di dunia gitu ya untuk memberikan kepedulian itu pada Indonesia. Jadi kita sangat senang sekali bisa membantu dan bekerja sama dengan berbagai institusi di Indonesia untuk memberdayakan perempuan dan juga anak-anak muda di Indonesia. Urgensinya apa sih terkait pemberdayaan perempuan dalam hal kewirausahaan? Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, populasi Indonesia ini hampir 50% adalah perempuan, ya kan? Indonesia punya impian mencapai Indonesia Emas 2045, ya kan? Terus banyak sekali impian-impian yang cukup ambisius yang ingin dicapai oleh Indonesia. Ini tidak akan mungkin tercapai apabila perempuan itu tidak ikut diberdayakan. Karena kita lebih dari setengah ya, hampir setengah gitu ya. Jadi sebaiknya perempuan ini juga ikut diberdayakan supaya semua impian-impian Indonesia ini bisa tercapai gitu ya. Dan kita semua tahu namanya perempuan in general ya, rata-rata kita itu sebetulnya sangat gigih, sudah biasa multitasking, ya kan? Dan kita adalah perempuan-perempuan yang selalu tidak bisa mikirin diri sendiri, ya kan? Saya yakin ibu-ibu di sini nanti bisa mengkonfirmasi gitu. Kalau yang namanya punya usaha, punya karir, itu bukan berarti kita berhenti memikirkan orang-orang lain di sekitar kita, apalagi keluarga. Jadi kalau kita memajukan satu perempuan, itu kita memajukan satu desa, istilahnya gitu ya. Setuju banget nih apa yang dibilang sama Bu Hulu nih. Lalu kalau dari Citi sendiri gimana sih Citi berkontribusi dalam hal tersebut? Ya, jadi kita ini ada kontribusi kita ke masyarakat seperti yang kita lakukan dengan Mercy Corps dan juga mitra-mitra kita yang lainnya ya, karena kita punya beberapa mitra lainnya. Di Citi sendiri sebagai perusahaan kita juga sangat peduli untuk memastikan para karyawan perempuan ini terus bekerja dan mencapai cita-cita profesional mereka secara maksimal. Karena kita tahu gitu bahwa mereka sendiri itu akan memiliki istilahnya tantangan-tantangan untuk enaknya terus kerja apa enggak ya gitu. Dan itu yang membuat pertanyaan itu muncul itu bisa dari diri mereka sendiri, dari tuntutan sekitar mereka. Jadi kita sebagai perusahaan perlu memberikan komitmen yang kuat untuk memastikan mereka ini tetap berada di Citi
dan paling tidak tetap menjadi bagian dari tenaga kerja di Indonesia gitu ya. Jadi banyak sekali tuh inisiatif yang sudah dilakukan oleh Siti untuk karyawannya, kemudian juga untuk masyarakat sebagai contohnya dengan Seat for Women ini gitu. Oke, baik. Itu tadi ya. Salah satunya adalah program Seat for Women seperti Yes. itu. Jadi program Seat for Women ini sudah berjalan mulai dari Desember 2021 dan sudah memberikan pelatihan kepada 850 peserta lebih perempuan pengusaha di kota dan juga Kabupaten Malang. Dan 20%-nya ini merupakan pemudi atau pengusaha perempuan muda seperti itu ya. Ya. Oke, dan juga ngomongin tentang program Seat for Women. Jadi saya mau tanya dari Bu Puni kayak gitu ya, bentuk support Siti untuk program Seat for Women itu seperti apa? Sepertinya kalau seandainya teman-teman dari Seat for Women tahu, sebetulnya teman-teman Mercy Corp paling sering tuh berhubungan sama teman-teman Siti, karena kita sendiri adalah sebuah mitra, sebuah bank yang inginnya tidak hanya sebagai mitra yang memberikan pendanaan, tapi juga kita terus berdampingan untuk membangun program-program yang kita dukung gitu ya, yang khususnya yang didanai oleh Siti Foundation ini gitu kan. Kita terus berdiskusi, kita terus memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk terus meningkatkan kualitas dari program-program kita. Jadi kalau untuk Seat for Women jelas kita pasti sering ketemu, kita sering berdiskusi gitu ya. Ke lapangan pun sepertinya sudah beberapa kali kita ketemu langsung dengan para ibu-ibu ini gitu ya, ikut memberikan motivasi. Karyawan kita juga sebetulnya seringkali terlibat sebagai volunteers, karena di Siti ini kita punya budaya untuk melakukan kegiatan sukarelawan atau volunteering gitu ya. Jadi di mana kita bisa berkontribusi langsung, menyisihkan waktu untuk terus bisa berkontribusi dan berpartisipasi langsung dalam program-program kita pasti lakukan gitu. Jadi ya lumayan sering terlibat ya. Saya juga ingat ada satu waktu Bu Puni juga berkunjung gitu ya waktu itu kepada salah satu kegiatan di program Seat for Women, dan kebetulan di kesempatan kali ini mumpung juga ada 2 peserta, kita ngobrol-ngobrol bareng kayak gitu ya terkait apa aja yang dirasakan gitu ya selama ikut pelatihan program Seat for Women. Mungkin boleh dari Bu Novi terlebih dahulu diceritain awalnya kenal program Seat for Women itu dari mana? Kenal program Seat for Women itu dari komunitas UMKM sih. Jadi di Kota Malang itu ada semacam komunitas UMKM perempuan. Nah, di situ saya gabung di situ, terus tiba-tiba pada suatu hari pembina saya nge-share flyer tentang flyer tentang pelatihan dari Seat for Women ini. Awalnya nggak tertarik sih, cuman kok lama-lama kok menghantui saya terus nih flyernya. akhirnya bismillah saya coba, saya daftar. Terus saya menunggu dapat WA juga, terus alhamdulillah waktu itu daftar di tahun 2002 bulan Desember. Terus baru tahun 2023 baru bisa langsung masuk ke pelatihannya. Ngomongin tentang sempet ragu gitu ya buat masuk ke program Seat for Women. Setelah masuk gimana pengalamannya mengikuti serangkaian pelatihan dan juga pendampingan dari program Seat for Women? Awalnya shock ya. Awalnya shock kenapa itu? Karena biasanya itu kalau saya kan sebelum ikut pelatihan Seat for Women itu pernah ikut pelatihan-pelatihan yang lain. Itu biasanya kalau di pelatihan yang lain itu nggak ada pendampingan. Jadi sekedar nge-share materi aja gitu Bu. Materi aja jalan sendiri gitu pesertanya. Nah ternyata di Seat for Women ini bener-bener didampingi banget nih. Setiap hari itu kayak dikasih jus-jus segar gitu. Jadi kalau peserta itu kan dikumpulin di satu WA group gitu kan. Nah di satu WA group itu kita nggak dianggurin. Jadi admin dari Mercy Corp, terus hasil saya juga itu setiap hari nanyain kabar, terus ngasih pantun gitu ya, meskipun saya cuma lihat aja nggak ngasih reaksi nggak balas pantunnya juga. Nggak balas pantunnya juga. Itu kayak oh ya Allah, aku ternyata diperhatikan ya gitu, jadi happy aja gitu Mas, jadi kerasan gitu di Seat for Women. Untuk materi yang paling diingat gitu, tadi kan banyak materi yang disampaikan ya pastinya. Materi yang paling ingat dan juga paling mengena di Mbak Novi sendiri apa? Materi yang paling ingat dan sekarang masih ada dalam otak saya itu tentang literasi keuangan sih Bu. Waktu itu di Seat for Women itu dijelaskan bahwasanya keuangan usaha sama keuangan pribadi itu benar-benar harus dipisah. Kenapa? Karena kalau nggak dipisah nanti kita kebutuhan rumah tangga itu bisa ngambil dari uang usaha. Nah kalau kayak gitu nanti menyebabkan keuangan usaha itu bisa bangkrut. Nah itu udah aku alami dulu sebelum mendapatkan ilmu di Seat for Women. Itu sempat bingung, ini kok
dapat untung tapi kok nggak ada uangnya. Ada catatannya tapi nggak ada barangnya nih, nggak ada uangnya. Akhirnya waktu di Seed for Women itu dikasih tahu penjelasannya, dikasih materi, suruh praktekin. Awalnya nggak mau praktekin, terus karena pendamping di Seed for Women kan terus-terusan kayak nge-sounding gitu loh, jadi mau nggak mau aduh terpaksa deh. Tapi dari terpaksa itu jadi ngerti, jadi bisa, terus alhamdulillah sekarang udah lebih baik dengan pendampingan dari Seed for Women. Oke, itu perubahan positifnya ya. Kalau untuk dari Bu Novi sendiri tadi sudah dijelaskan join dari tahun 2022. 2022. Nah, selama ikut program Seed for Women, apa sih dampak positif yang dirasakan akhirnya? Dampak positifnya banyak banget ya Mas ya. Jadi saya juga alhamdulillah sebelum ikut Seed for Women itu nggak kenal namanya investasi. Nah, bayangan saya investasi itu hanya untuk orang-orang yang punya uang banyak gitu. Kalau orang-orang yang perintis UMKM semacam saya itu yang belum punya uang ratusan juta, itu bayangan investasi itu nggak mungkin gitu. Ternyata setelah mendapatkan pendampingan terus di Seed for Women itu ada investasi tentang emas. Nah, ternyata emas itu saya kiranya emas logam itu hanya bisa dibeli sama orang-orang yang punya uang langsung cash gitu. Ternyata enggak. Ternyata harus ketika tuh bisa dicicil gitu loh Bu. Jadi kalau kita punya uang 50.000 itu udah disetorin aja, lama-lama kekumpul banyak terus bisa buat beli emas. Nah, waktu itu saya menghubungi salah satu agen pegadaian gitu untuk bisa mencicil emas tersebut, dan alhamdulillah saya sekarang udah punya 3 gram. Nah, tadi mengaksesnya lewat agen laku pandai. Kebetulan di sini juga ada Bu Ani sebagai agen laku pandai dan juga peserta dari program Seed for Women sendiri. Nah, kalau dari Bu Ani sendiri, pertama kali jadi agen itu di tahun berapa? Saya awal jadi agen laku pandai itu di tahun 2022, tepatnya di bulan Juni. Awal mengenal agen laku pandai itu kayak gimana? Pertama kali itu saya ke Pegadaian, mau cari kompor. Ke Pegadaian cari kompor? Iya. Oke. Kan dulu itu Pegadaian ada barang-barang seperti itu. Ternyata waktu saya ke sana itu nggak ada. Pegadaian udah ngikuti zaman gitu ya. Nah, sama security itu saya ditawarin nabung emas malam waktu itu. Dan hari itu juga saya buka rekening tabungan emas 1,5 juta kayaknya kalau nggak salah. Nah, dari situ 1 minggu kalau nggak salah itu security ngubungin saya lagi. Bu Ani mau nggak jadi agen Pegadaian gitu. Apa sih agen Pegadaian itu? Diterangin lebih banyaknya gini Bu. Nah, ini produk Pegadaian. Oh boleh, nggak apa-apa, boleh pakai ikut aja sambil belajar sambil jalan. Oke, jadi tadi itu diterima aja dulu, nanti sambil belajar kayak gitu ya. Padahal belum tahu apa itu agen laku pandai, diterima dulu kayak gitu ya. Tapi kemauan untuk belajar akhirnya Bu Ani bisa sampai sekarang ini kayak gitu ya. Oke, nah di tahun 2023 berarti ya Bu Ani ini join dengan program Seed for Women. Pengalamannya selama ikut program Seed for Women seperti apa? Alhamdulillah pengalaman saya ini banyak senangnya ya Mas ya. Banyak senangnya. Boleh diceritain senang-senangnya itu kayak gimana Bu? Dari program ini dapat ilmu baru, terus dapat dari fasilitator ini baik-baik banget. Kan selama saya jadi agen ini banyak mengalami masalah bukan masalah sih, kita ini ditabrakin orang gitu ya Bu ya. Ditabrakin orang gitu, ditabrakin kenapa kok pengajuannya lama banget, kenapa kok gini. Nah, di dalam program Seed for Women ini ada ini pembelajaran tentang komunikasi. Bagaimana cara kita menghadapi, memberi treatment kepada nasabah, cara penyampaian, cara gimana mengolah emosi kayak itu. Terus gini, kalau setiap saya ada masalah itu fasilitator selalu fast respon, cepat banget dan memberi solusi. Itu sih yang saya senang banget, terutama menambah banyak teman, menambah banyak relasi, dan juga menambah banyak klien nasabah juga. Oh, itu ya. Dari nasabah nanti profit juga nambah kayak gitu ya. Oke, baik. Terkait pengalamannya ikut program Seed for Women, saya mau tanya ke Bu Puni. Selain program Seed for Women ini ya, mungkin ada kontribusi atau event lain dari Citi Indonesia untuk pemberdayaan UMKM di Indonesia, khususnya untuk para perempuan nih, Bu Puni? Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, kita punya beberapa mitra ya. Jadi mitra-mitra kita ini sekarang sudah bekerja di 6 provinsi di seluruh Indonesia.
fokusnya memang rata-rata kurang lebih sama untuk peningkatan pemberdayaan perempuan dan juga anak-anak muda, membantu pemerintah dalam upayanya menciptakan inklusi keuangan gitu ya. Nah, mereka-mereka ini memang rekan-rekan kita ini fokusnya beda-beda dari sisi potensi dari masing-masing daerah ya. Iya. Contohnya kalau di Jogja gitu ya, kita melihat sebetulnya banyak sekali anak-anak muda dan juga khususnya perempuan yang tinggal di sekitar kawasan sejarah gitu ya, atau budaya, itu mereka malah justru kurang menikmati kegiatan ekonomi yang ada di situ, gitu ya. Tingkat kemiskinan malah justru masih lumayan tinggi pada saat pertama kali kita ikut memberikan pendampingan di situ, gitu ya. Jadi yang menjadi misi utama adalah memastikan mereka juga bisa menjadi bagian aktif dari roda perekonomian di kawasan itu, gitu. Dan memang alhamdulillah beberapa dari program-program ini sudah mulai menunjukkan hasilnya, gitu. Karena kita melihat anak-anak muda ini memilih untuk tetap ada di desanya, tidak pergi jauh-jauh merantau, gitu ya. Terus mereka melihat apa sih sebetulnya potensi yang bisa dikembangkan di situ, passion yang mereka ada di situ juga apa. Jadi sekarang kita sudah mulai melihat banyak sekali anak-anak muda dan perempuan yang punya usaha batik, punya usaha makanan, terus perhiasan gitu ya. Dan ini kita sangat senang melihatnya karena kita tidak hanya berusaha untuk membantu menggerakkan ekonomi di daerah itu, tapi kita juga melihat ternyata anak-anak muda nanti ke depannya merasa tidak perlu harus meninggalkan kota atau desa mereka berasal untuk mereka juga ikut aktif membangun di situ. Jadi inilah salah satu hasil yang juga menurut kami sangat menggembirakan karena kita melihat ternyata memang potensi-potensi ini kalau terus digali, terus dipupuk gitu ya, kita melihat Indonesia ini potensinya untuk maju dan mencapai impian di 2045 sebetulnya bisa, asal kita bisa bareng-bareng melihat kita semua punya peran dan memang harus ikut berpartisipasi aktif, nggak laki, nggak perempuan, yang muda, yang tua, semuanya ikut membangun Indonesia. Setuju Bu Buni ya. Sesuai yang diceritakan tadi ya, potensi itu ada sekali ya kayak gitu. Cuman memang kita butuh mungkin aktor-aktor penggerak di situ ya. Betul. Dan di situ ada Siti hadir untuk menggerakkan para masyarakat di sekitar itu untuk mengelola potensi yang ada kayak gitu. Wah, keren banget nih Bu Buni ya. Oke. Nah, saya mau ganti pembahasan. Bu Novi ini sebelumnya nggak ada background untuk wirausaha kayak gitu ya. Backgroundnya adalah guru TK gitu. Guru TK. Nah, boleh diceritain nih gimana sih dari guru TK tiba-tiba switch langsung jadi pengusaha kayak gitu? Iya, jadi ingat ikat masa lalu Mas. Dulu itu alhamdulillah pernah menjadi guru TK selama 8 tahun Bu. Dan waktu saya mau diangkat jadi kepala sekolah ternyata saya harus resign karena anak saya membutuhkan saya di rumah. Jadi waktu itu saya melahirkan, terus diskusi dengan suami, gimana kalau kamu resign aja, cari kegiatan lain yang lebih bermanfaat, yang sama dengan yang di sekolah, tapi tetap nemenin anak kamu nih. Akhirnya bismillah ya dengan berat hati karena memang suka sama anak-anak, terus saya resign, terus nganggur selama 3 bulan, 4 bulan itu kok kayak gimana, kayak gak enak gitu loh, tiba-tiba dari padat merayap, terus tiba-tiba nganggur di rumah sama bayi kok kayak jet lag gitu ya. Akhirnya diam-diam, nyekol-nyekol, terus aku jualan aja gitu. Terus akhirnya waktu itu aku jualan coklat sih. Saya jualan coklat, terus responnya bagus di teman-teman saya yang awalnya nggak tahu saya jualan, terus mereka beli. Terus akhirnya coklat berjalan. Adik saya kebetulan di Jember, dia itu jualan kue kering sus kering. Terus saya bilang, aku mau reseller dong, jadi reseller kamu di Malang. Terus saya jual sus kering itu, dan alhamdulillah pasarnya juga menerima dengan baik. Saya lanjutkan, kok jadi enak ya ternyata jadi pengusaha itu. Meskipun ya itu tadi Mas, rugi-rugi dikit lah, ya nggak dikit sebenarnya banyak sih. Itu jadi saya lanjutkan, terus alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat, learning by doing, terus ketemu program Silveroman, makin pinter deh jadi pengusaha. Oh, ini inspiratif ya. Tapi saya yakin tantangannya besar juga kayak gitu ya. Apalagi backgroundnya benar-benar berbeda kayak gitu dari guru TK menjadi seorang pengusaha. Nah, tantangannya apa aja tuh?
tantangannya dari segi pemasaran sih Mas. Segi pemasaran. Karena kalau guru jadi guru tuh kan kita merawat manusia. Maksudnya kita nggak jualan kan Mas. Kalau di sekolah itu kita cuma mendampingi anak-anak aja. Tapi kalau di sini kita tuh harus mempengaruhi manusia untuk mau nih beli produk saya. Nah itu tantangan sekali karena saya pun bingung ini gimana ya, beli dong, itu kan orang nggak mau kalau cuma beli ini loh gitu. Kan harus dikasih tahu edukasi produknya itu kayak gimana, pengetahuan ini kalau kamu habis makan produk itu kayak gimana, itu belum tahu sama sekali. Terus akhirnya sempat menyerah juga, tapi bismillah aku sudah memilih untuk jadi pengusaha. Terus sampai sekarang pun akhirnya belajar, terus ternyata di Sitforum itu juga ada salah satu materi tentang digital marketing. Nah, digital marketing ini membuat saya lebih bisa mempraktekkan lagi dan membuat pasar online saya itu makin lebar gitu. Oke, kalau boleh tahu sekarang udah jualannya di mana aja tuh? Kalau jualannya masih di online sih Di Mas. online? Di online sama di marketplace itu kita udah kirim ke seluruh Indonesia sih. Reseller juga ada di mana-mana, dari Papua, dari Kalimantan gitu. Udah kirim ke mana-mana, alhamdulillah. Dan sudah punya 4 karyawan. Oke, baik. Nah, kalau tadi kan tantangannya lebih ke pemasaran. Ini kalau Bu Ani, ini ngadepinnya orang, servis gitu kan, jasa kayak gitu. Tantangannya apa? Tantangannya ini bagaimana cara kita memberi pelayanan jasa ya, kita berkait dengan jasa ya. Ini biar nasabah kita yang ke kita tuh nggak lari gitu. Karena apa? Di Pegadaian itu terutama yang pengajuan mikro, yang untuk modal itu ya. Permodalan mikro ya. Itu kan nggak sehari 2 hari langsung bisa diproses. Jadi masih ada tahap-tahapan 1 minggu, kadang malah sampai 1 bulan. Nah, itu kita harus benar-benar bagaimana cara memberi treatment nasabah kita ini nggak sampai lari gitu loh. Jadi lebih mendapat ilmu yang manfaat. Ya, bermanfaat. Sangat bermanfaat. Apalagi tentang komunikasinya tadi ya, saya sempat dengar gimana caranya nge-treatment kayak gitu ya. Iya, dan juga ini kan sebelumnya nih sebagai ibu rumah tangga ya, nggak tahu juga nih saya soal investasi emas gitu. Setelah terjun di sini, jadi saya tuh bisa mengatur pendapatan saya itu untuk pribadi, untuk ibu rumah tangga, gitu ya, ini untuk sekolah, dan ini untuk investasi. Wah, itu dia ya. Perempuan tuh yang diatur nggak cuma satu gitu ya. Buat rumah iya, apalagi yang memang punya usaha, buat usaha juga iya kayak gitu. Nah, ini pastinya untuk Bu Puni, Bu Ani sama Mbak Novi ini punya peran ganda kayak gitu kan. Gimana sih kalau dari masing-masing ya, caranya bisa tetap dikerjakan semua peran-perannya? Ibu rumah tangga iya, lalu pekerja iya, dan juga mungkin yang punya usaha juga iya. Kalau Bu Puni kayak gimana Bu Puni? Sebetulnya perannya nggak cuma ganda ya. Kita perempuan ini kan tidak hanya menjadi istri, tapi juga ibu dan juga anak, atau mungkin juga teman, saudara gitu ya. Nah, buat perempuan itu semuanya harus bisa berjalan bersamaan, ya kan? Dalam 1 hari saya bisa menjadi karyawan Siti, tapi juga harus menyempatkan waktu mengurus anak-anak saya, memikirkan suami saya gitu kan ya. Jadi sebetulnya kalau buat saya kuncinya adalah being present. Pada saat saya memikirkan suami saya, ya saya fokus di dia. Kalau pada saat saya sedang bekerja, saya fokus dalam pekerjaan gitu ya. Itu namanya being present. Jadi jangan pada saat saya saat ini sedang ngurusin pekerjaan, saya kepikiran suami saya, enggak. Saya kotak-kotakin tuh, ya kan? Karena pada saat saya mikirin mereka, ya saya harus fokus supaya saya tahu saya harus ngapain, saya harus cariin solusi apa, saya harus melakukan apa gitu ya. Karena yang namanya orang bilang work-life balance atau keseimbangan itu sebetulnya tidak akan pernah tercapai, ya kan? Nggak ada. Karena ada saat dimana hari itu saya lebih banyak mikirin pekerjaan, tapi di hari yang lain ternyata saya harus banyak mikirin anak-anak saya gitu ya. Jadi gimana caranya pada saat kita harus mengerjakan sesuatu, ya kita fokus di situ aja dulu gitu. Itu selesai, saya pindah ke hal berikutnya gitu. Dan ya udah diterima, memang kita perempuan ini tanggung jawabnya banyak, yang harus dipikirin banyak,
karena memang sepertinya diciptakannya begitu ya Mas ya. Sepertinya ya. Jadi kan kalau pada saat tadi mendengar jawaban dari Bu Ani, Bu Novi gitu ya, bisa dilihat bahwa di kepalanya mereka itu mereka nggak cuma mikirin kemajuan diri mereka sendiri. Iya. Pada saat memilih untuk menjadi pengusaha, keluar jadi profesi sebagai guru, atau Bu Ani sekarang berpikir menjadi agen laku pandai, di kepalanya dia langsung, saya harus bisa belajar sekarang membagi-bagi uang saya untuk keluarga, untuk sekolah, untuk rumah tangga ya kan. Iya. Kalau bisa kan dengar seperti itu, tidak Betul. untuk yang ini beli baju, yang ini beli sepatu buat saya nggak gitu kan. Bukan. Ya, pembagiannya langsung buat banyak orang Betul. gitu. Dan mereka juga berpikirnya oke buat anak. Kemudian tadi saya juga mendengar, oh iya saya ingin bisa memberikan manfaat buat orang lain. Nah itulah sebetulnya menurut saya kelebihan dari perempuan. Jadi pada saat memberdayakan perempuan itu keuntungannya banyak sekali, ya kan? Karena sebetulnya secara ekonomi keluarga maju dan sekitarnya juga ikut maju gitu. Jadi ya itu tadi, karena memang kita dibangunnya begitu ya Bu sama Allah. Jadi ya sudahlah. Lebih baik diberdayakan supaya semua mendapatkan keuntungan gitu. Jangan dihambat kalau perempuan pengen maju. Ya enggak? Sesuai yang dibilang sama Budi di awal ya, perempuan ini yang diurus gak cuma satu, semuanya diurusin kayak gitu ya. Ya. Kalau Bu Ani sendiri gimana nih dalam menjalani peran gandanya? Jadi setiap hari Senin sampai Jumat setelah selesai melaksanakan tugas rumah itu saya buat jadwal hari ini perlu ke agen siapa gitu. Terus kalau ada nasabah yang ingin ketemu saya jadwalkan di sela-sela kunjungan saya. Oke. Jadi kadang ini ada tugas juga lagi tuh ngantar ngaji. Kadang di sela-sela ngantar ngaji itu setelah ngantar saya kunjungan ke agen atau ketemu nasabah. Senin sampai Jumat selalu saya gituin. Jangan sampai mengganggu kerjaan inti saya di rumah. Semua bisa terkerjakan mencapai target. Oke. Ibu rumah tangga lancar, agen laku pandai juga lancar kayak gitu ya. Iya, Nitan juga lancar kan ya? Suka terakhir sih kalau saya ya. Oh, suka terakhir. Suka terakhir Bang. Gimana tuh Kalau terakhir? diri sendiri Tapi tapi terakhir. Itu Terakhir. jeleknya perempuan karena kadang-kadang kita suka mikirin yang lain dulu, terus habis itu baru nyadar kayaknya terakhir ada waktu untuk diri sendiri sudah cukup lama ya. Kayak kapan ya saya ke salon? Terakhir kapan ya saya pergi untuk menikmati penghasilan saya sendiri? Nggak sempat. Tiba-tiba kepikiran kayak, oh ya udah lama juga ya kayak gitu. Dan itu biasanya kalau udah ngantuk capek-capek terus besok harus mulai lagi rutinitas. Ya kan akhirnya terlupakan. Nah ini yang mungkin kita juga perlu sama-sama belajar karena sebetulnya perempuan ini juga perlu menyisihkan waktu untuk mengurus diri sendiri. Ya kan? Ada istilah self care and self love, itu penting gitu kan. Kita harus memikirkan gimana caranya merawat diri sendiri supaya kita lebih bermanfaat buat orang lain. Biar waras. Tapi warasnya perempuan biasanya ngemol ya. Ngemol. Ada lagi apa lagi biasanya selain ngemol? Beli perhiasan. Beli perhiasan. Beli perhiasan. Arisan. Ya kan, ketemu sama perempuan ya. Itu untuk memberi semangat ya, untuk dirinya sendiri kayak gitu. Kalau Bu Novi ini gimana menjalankan peran gandanya? Kalau saya itu sama sih Mas, bikin jadwal, cuman karena saya sekarang sudah menikah dan saya sadar kalau wali saya itu bukan orang tua saya lagi. Jadi wali saya adalah suami saya. Jadi selama ini saya kalau berkegiatan apapun tuh harus atas persetujuan suami saya. Ketika dia nggak setuju, gimana caranya? Pokoknya dia harus setuju. Jadi kalau saya punya kegiatan baru gitu, saya harus ngobrol nih sama suami saya. Mas, aku ada kegiatan ini, terus saya harus jelaskan itu keuntungannya apa untuk saya, untuk keluarga saya gimana, cara membagi waktunya kayak gimana gitu. Baru kalau dia ACC, baru deh saya mengambil kesempatan itu. Jadi itu program Seeds for Women ini sebelumnya presentasi dulu ke suami. Iya Mas, karena kan lumayan, maksudnya tugas-tugas dari Seeds for Women kadang ada pelatihan kumpul di sini, itu kan keluar rumah toh. Jadi kadang anak pun juga ikut saya pelatihan. Iya, ikut saya pelatihan, terus dia bilang, ya udah nggak apa-apa kok, asal anak kamu aman sama kamu bawa, nggak apa-apa aku izinin. Ini juga yang dilihat sih di program Seeds for Women, karena di awal tuh kita kan ada GSI analysis atau gender analysis gitu ya. Nah di sini kita juga tahu
peran perempuan dan juga kadang mereka banyak yang sudah peserta kita banyak yang sudah berkeluarga. Jadi kita juga ada nih di awal kita ngechat suaminya. Jadi minta izin ke suaminya dulu kayak gitu. Jadi untuk peserta-peserta yang sudah daftar di program City for Women, mengisi form dan juga memasukkan nomor suami, itu kita chat suaminya. Istrinya akan mengikuti kegiatan seperti ini, seperti ini, seperti ini, kayak gitu. Dan itu dijalankan di awal program, jadi suaminya udah tahu nanti agenda istrinya ke depan seperti apa. Seperti itu. Selain itu, mungkin banyak banget ya, kalau Mbak Novi berkegiatan ataupun pelatihan, ada aja yang bawa anak atau bawa anak ya kayak gitu ya. Karena memang ya perannya itu tadi kayak gitu, dan kita berusaha untuk menyelaraskan kayak gitu. Jadi program Fit for Women ini ngajarin, memberikan pelatihan tapi juga nggak membatasi perannya tadi kayak aku gitu suka ya. dari Fit for Women tuh gitu. Jadi malah waktu itu pernah karena anak saya udah bisa ditinggal sama tantenya, terus fasilitator saya bilang, loh kok anaknya nggak diajar gitu, diajar aja nggak apa-apa biar seru-seruan di sini gitu. Jadi kayak oh ya Allah, ternyata ditunggu-tunggu ya kehadiran anak aku gitu. Gitu. Jadi udah nggak kepikiran ya di rumah nanti anak kayak belajar gimana. tenang, anak juga nyaman gitu, terus keluarga damai sejahtera. Oke, baik. Nah, saya mau nanya lagi nih terkait pelatihan tadi efeknya seperti apa kayak gitu, dan juga akhirnya pembelajaran dan juga mungkin perkembangan teknologi juga berimbas kepada gimana usaha ibu-ibu semuanya kayak gitu ya. Kalau dari Ibu Novi sendiri nih, untuk kemajuan teknologi kayak gitu, itu berpengaruhnya seperti apa? Kemajuan teknologi saat ini tuh sangat berpengaruh ya untuk usaha saya. Apalagi kan usaha saya itu basisnya online. Dan kebetulan di Sit for Women itu ada beberapa materi tentang teknologi, terus digital marketing juga, branding. Nah itu benar-benar nyampe ke saya, soalnya pertama kali saya kenal ChatGPT itu dari Sit for Women. Jadi ChatGPT itu semacam tools gitu untuk memudahkan kita mencari apa yang kita perlukan. Nah karena kita kan nggak punya tim kreatif untuk pemasaran, jadi mau nggak mau kita harus belajar biar bisa membuat iklan secara kreatif dan membuat orang tuh mau beli produk kita. Oke, teknologinya mempermudah kayak gitu. Berarti sekarang produk-produk untuk pemasaran juga diproduksi sendiri, kayak desain gitu, produksi Nah, sendiri. desain juga iya Mas. Jadi kalau di situ juga pernah ada pelatihan tentang Canva. Jadi Canva itu semacam aplikasi desain. Itu emak-emak banget lah pokoknya. Kenapa emak-emak banget? Emak-emak Apple. Soalnya emak-emak itu kan sukanya nggak ribet, terus bisa dibawa kemana-mana. Kalau desainer profesional kan harus bawa laptop gitu ya Mas ya. Nah kalau Canva itu udah ada template-nya gitu loh, jadi tinggal ganti-ganti aja fotonya sama produk kita itu udah jadi nggak perlu mikir yang berat-berat, karena itu tadi punya banyak dipikirkan gitu. Jadi ya happy aja ternyata ketemu, oh ini ada aplikasi-aplikasi yang memudahkan emak-emak nih gitu. Oke, jadi pemanfaatan teknologinya juga banyak ya untuk usaha dari Mbak Novi sendiri kayak gitu. Nah kalau Bu Ani ini kan juga layanan jasa kayak gitu. Ini gimana pemanfaatan teknologinya? Sangat berarti banget ya Mas ya. Terutama untuk saya dalam memasarkan produknya Pegadaian itu lewat media, status, WA, Facebook gitu, membantu banget. Terus terutama ini untuk kalau dulu mungkin ya sebelum ada teknologi, kita kalau mau memasarkan kan door to door ya, rumah ke rumah gitu ya. Kalau sekarang lebih mudah lagi. Jadi ini contohnya kalau ada nasabah saya mau pengajuan gitu ya Mas ya. Kalau yang mikro kan butuh proses enggak 1-2 hari kan. Nah jadi untuk memudahkan biar saya itu waktunya lebih efisien gitu ya Mas ya. Saya suruh minta identitasnya itu kirim lewat foto aja. Setelah nanti saya cek KNP filenya atau PE checkingnya keluar bisa ACC, baru saya ketemu sama nasabah untuk kelengkapan persyaratannya. Jadi kalau memang nggak ACC lewat WA aja kita beri konfirmasi kalau tidak bisa lanjut. Jadi lebih efisien, menghemat waktu, dan juga pelayanan itu non-stop. Pelayanan itu non-stop gitu. 24 jam. 24 jam. Sama kayak Siti ya. Sama kayak Siti, bener. Berarti emang teknologi ini bermanfaat sekali kayak gitu. Kalau dari Bu Puni gimana nih? Seberapa penting perempuan nih apalagi ya paham terkait kemajuan teknologi dan juga pemanfaatannya? Penting sekali. Jadi tadi kalau sebetulnya bisa didengar dari
penjelasannya Bu Ani dan Bu Novi ya kan, ternyata teknologi ini nggak perlu ditakuti. Yang ada kita harus memiliki rasa keinginan tahu yang tinggi untuk bisa belajar bagaimana teknologi ini bisa kita kuasai. Jadi jangan ditakuti, karena dengan kita menguasai beberapa teknologi yang bisa memudahkan kehidupan kita, kita juga jadi lebih bisa memerankan berbagai peran tadi ya sebagai perempuan gitu kan. Kita jadi bisa lebih banyak waktu untuk keluarga gitu kan, mengurus anak dan suami, kemudian orang tua mungkin gitu kan. Bagi saya sendiri, saya merasa teknologi ini sangat memudahkan saya juga dalam beraktivitas sehari-hari gitu kan. Dengan tim kita juga bisa lihat ternyata produktivitas kita di kantor itu bisa sangat terbantu gitu ya. Bahkan tidak harus ada secara fisik di kantor, kita semua bisa tetap produktif gitu. Bagi saya, meskipun anak saya mungkin sudah tidak di satu kota lagi, saya tidak lagi harus ketakutan nggak bisa menghubungi dia gitu kan ya. Jadi banyak sekali sebetulnya kemudahan-kemudahan ini yang bisa membuat kehidupan kita jauh lebih mudah. Jadi pesan saya sih sebetulnya buat ibu-ibu di luar sana, jangan ditakutin, tapi yang ada kita kuasai, kita pelajari supaya justru teknologi ini memudahkan kehidupan kita. Gitu. Setuju Bu Puni, itu ya pesannya, jangan ditakutin, tapi dikuasain, karena masih banyak di sana yang kayak takut nih penipuan segala macam kayak gitu. Kalau kita sudah terliterasi itu bukan masalah untuk kita kayak gitu ya Bu Puni. Oke. Nah, untuk karakter-karakter perempuan memang seperti itu ya, masih ada yang mungkin takut untuk penggunaan teknologi dan segala macam. Mungkin Bu Ani nih melihat ya, Bu Ani kan sering kunjungan ke peserta nasabah kayak gitu, sering kunjungan ke masyarakat yang mungkin literasinya juga masih rendah seperti itu ya. Kalau Bu Ani sendiri melihat kondisi sekitar, masyarakat sekitar, ini apakah mereka sudah paham sih terkait inklusi keuangan dan juga mungkin sesimpel menabung ataupun mengelola keuangannya kayak gitu? Jujur sih Mas, kalau di lingkungan saya kan pedesaan banget, jauh dari perbankan juga. Jadi lingkungan saya itu selama ini malah kurang banget ya Mas ya. Kalau mereka ini butuh transfer ke saudara, beli pulsa, ataupun bayar dari Shopee itu lebih sering bayar ke saya. Jadi mereka itu enggak berani buat tabungan. Memang karena mungkin salah satu keluarganya itu pernah mendapat penipuan yang klik-klik itu loh Mas. Nah jadi malah membuat mereka tuh takut. Jadi saya nih di rumah kan ada toko ya Bu ya. Jadi misalkan beli nih, saya tawarin nabung emas. Alhamdulillah sih mereka sudah mulai terbuka. Udah ada yang mau nyicil gitu. Terus tapi aku maunya dibukain sama Bu Ani, bayar ke Bu Ani gitu. Ya ini memang tugasnya agen Bekasian. Jadi alhamdulillah udah banyak nasabah saya di sekitar. Juga saya sudah banyak membantu permodalan di sekitar saya ya Bu ya. Karena di sana itu saya lihat itu banyak yang ini Bu, kesulitan dalam permodalan, sampai mereka itu jual rumah. Itu enggak 1-2 orang. Kalau di desa saya itu 8 kayaknya yang sudah menjual rumah. Karena terkait itu sewa modalnya yang terlalu tinggi. Jadi setelah saya jadi agen Pegadaian, saya konfirmasi tentang produk Pegadaian, terutama itu ada sewa modal, pengajuan modal usaha itu, alhamdulillah di lingkungan saya sudah itu banyak yang closing KUR. Jadi KUR itu modalnya sedikit banget, itu pun tanpa administrasi, sangat membantu banget. Jadi memang perlu itu ya, aktor-aktor untuk menjelaskan ataupun membantu literasi perempuan ya, apalagi untuk bisa berkembang gitu ya di daerah-daerah yang memang belum terjangkau mungkin ya dengan akses lembaga keuangan kayak gitu. Nah, kalau Bu Novi sendiri gitu ya, ini mengakses agen Laku Pandai juga? Iya. Bisa diceritain pengalamannya kayak gimana? Kalau tadi kan cukup membantu ya, yang jauh dari perbankan kayak gitu. Ya sangat membantu sih Mas, dengan adanya agen Laku Pandai. Kebetulan saya juga yang dari saya info ikut cicilan emas. Itu kita tuh kalau bayar nggak perlu datang ke kantor langsung, karena kan kalau di kantor tuh udah antri, terus ada jam tutupnya. Nah karena saya tuh emak-emak yang banyak kegiatan, jadi gimana caranya saya tetap bisa bayar
walaupun saya dari rumah. Nah, tinggal WA aja ke agennya, Bu, saya mau bayar nih cicilannya itu sekitar kalau ada uangnya habis maghrib ya bisa bayar habis maghrib. Nah, kalau di kantor kan harus jam kantor ya. Jadi alhamdulillah sangat memudahkan dengan adanya agen pegadaian ini. Oke, yang kata Bu Ani tadi ya, nonstop Nonstop. layanannya kayak gitu. Iya. Nonstop layanannya kayak gitu. Oke, jadi terkait inklusi keuangan ini ya banyak ya yang belum paham kayak gitu ya. Oke, kalau dari Bu Puni sendiri melihat ternyata masih banyak nih Bu Puni yang belum paham kayak gitu terkait inklusi keuangan. Kalau menurut Bu Puni sendiri gimana sih tanggapannya terkait inklusi keuangan untuk para perempuan apalagi yang mereka juga pelaku usaha kayak gitu. Iya. Sebetulnya sih kalau tadi saya dengar dari beberapa komentar dari Mbak Ani sama Mbak Novi, memang banyak sekali yang sebetulnya takut di awal ya, dan perlu sekali peran-peran aktor-aktor lokal gitu ya yang memang sudah bisa membuktikan manfaat daripada jasa-jasa keuangan dan juga kemajuan teknologi gitu. Jadi mereka perlu melihat langsung manfaatnya seperti apa gitu. Nah, ini yang perlu digiatkan terus-menerus ya. Jadi agen Laku Pandai ini kalau yang saya dengar memang cukup baik dalam mendekati masyarakat gitu. Karena mereka juga bagian dari masyarakat itu sendiri gitu. Jadi kalau Bu Ani mempengaruhi sekitarnya memang karena mereka juga kenal sama Bu Ani. Oh iya memang hidupnya mulai berubah ya. Oh kenapa tidak percaya sama Bu Ani karena memang beliau adalah tetangga saya sendiri gitu. Nah ini yang menurut saya sudah pendekatan yang cukup baik gitu, yang terus harus digiatkan. Yang juga perlu ditekankan tadi adalah sebetulnya semakin kita takut untuk mencoba teknologi baru atau inovasi-inovasi baru, itu justru yang membuat kita jadi rentan terhadap penipuan. Makanya terhadap tadi tiba-tiba jatuh miskin karena harus menjual aset yang paling berharga gitu ya. Itu karena semuanya berdasarkan dari ketakutan untuk mencoba hal-hal baru. Jadi mungkin Bu Ani, Mbak Novi yang mungkin sudah mulai terlebih dahulu maju ya mencoba berbagai hal baru ini harus lebih banyak cerita, harus belajar bawa sharing gitu kan, memberikan yang lain pembelajaran bahwa kehidupan ini jadi lebih mudah, jadi lebih efisien gitu kan, justru karena kita berani mencoba hal-hal baru. Karena memang namanya teknologi dan juga hal yang berkaitan sama jasa keuangan ini kan terus berkembang gitu ya. Dari 5 tahun yang lalu ke hari ini pun sudah banyak perbedaan gitu. Dan sebetulnya banyak sekali inovasi-inovasi sekarang ini yang sangat bisa mempermudah kehidupan kita. Seperti tadi yang disampaikan, kita tidak perlu harus pergi ke bank kok, karena saya tahu memang dalam berbagai macam kasus pergi ke bank itu membuat rasa takut tersendiri ya. Sudah jauh, biaya bensin, menghabiskan waktu, sampai di dalam juga buat minder gitu ya. Takut sendiri ini kok perang banget, semuanya serba mutlak, itu aja udah membuat takut, intimidating. Nah, daripada itu membuat kita terhambat, lebih baik memang pendekatannya menjadi personal ini ya. Ini menurut saya masih pendekatan yang cukup ampuh gitu ya untuk meningkatkan inklusi keuangan buat masyarakat kita gitu, karena memang pendekatan interpersonal ini tidak bisa menggantikan lah ya yang namanya pendekatan-pendekatan virtual melalui teknologi gitu ya. Secanggih-canggihnya teknologi tetap lebih baik kita ketemuan langsung sambil ngobrol ya kan, sambil pengajian, sambil arisan ya kan, sambil belanja di warung ya kan Bu, itu lebih ampuh menurut saya gitu. Jadi itu harus terus digiatkan supaya semakin banyak masyarakat Indonesia memanfaatkan jasa keuangan, karena dengan memanfaatkan jasa keuangan sebetulnya juga membantu perputaran ekonomi nasional. Betul. Jadi memang butuh aktor-aktor lokal ya untuk memberikan pemahaman terkait inklusi keuangan kayak gitu. Kalau dari Bu Ani sendiri strateginya kayak gimana untuk memberikan pemahaman terkait inklusi keuangan ke sekitar? Saya tuh pengennya jadi ke teman-teman saudara yang jauh gitu ya, kan selalu lihat status saya. Ini cara biar mereka itu jadi nasabah saya gitu ya. Setelah mereka kepo, kan itu juga nggak 1-2 hari dipernyatakannya. Nah setelah mereka jadi nasabah kita, saya pinginnya itu mereka menjadi agen saya. Jadi menciptakan aktor-aktor baru gitu ya untuk membantu Bu Ani untuk memberikan pemahaman inklusi keuangan ke sekitar.
Jadi jangkauannya lebih luas gitu ya. Ya, menciptakan situasi kepo yang positif Betul. menurut saya. Iya. Karena kalau sekedar kepo terus jadinya gibah dan iri-iri saja itu nggak ada manfaatnya. Tapi dengan kepo lihat, oh kok memang ya hidupnya tambah maju, jadi penasaran, nanya, terus jadinya pengen jadi agen gitu Jadi ya agen. pengennya ya. Oke, ini ceritanya cukup inspiratif ya, dan juga melihat cerita dari Bu Puni, Bu Ani dan juga Bu Novi, banyak potensi terkait perempuan gitu ya, banyak yang diurusi dan juga banyak juga peran yang mereka jalankan kayak gitu. Nah ini mungkin terakhir dari saya, pertanyaan untuk mungkin bisa dari Bu Novi dulu kayak gitu, harapannya setelah ikut program Seed for Women ini seperti apa? Harapannya setelah ikut Seed for Women, tentunya kalau untuk saya sendiri bisa bermanfaat untuk orang lain, terus menambah income, membantu suami, terus membantu perekonomian keluarga, dan pengennya sih cita-citanya punya emas berkilo-kilogram. Amin. Amin, ditumpuk aja tuh yang bergram-gram ya, Iya. jadi satu dulu. Pengen banget Mas kok lihat orang-orang di TV itu punya bagasi. Apa Bu namanya kok bagasi? Berangkat. Punya berangkas sendiri di rumah, terus Iya. isinya barang-barang berat. Pengen banget. Kalau di rumah kan belum ada berangkas. Mau dibuat simpan apa juga bingung saya. Gitu. Ini ya perempuan, cita-citanya investasi gitu ya, Nah, bukan ya yang kan? konsumtif. Bukan yang konsumtif gitu. Nah ini yang makanya kalau menurut saya yang menjadi penting dipetik pembelajaran di sini adalah dengan memajukan perempuan, sebetulnya kita memajukan komunitas mereka juga. Betul. Gitu ya, karena pasti anak-anak mereka ikut maju, Iya. suami mereka juga kalau dari awal sudah mulai mendukung akan juga merasakan manfaatnya gitu. Oke, nah kalau dari Bu Ani sendiri, ini sudah mengikuti pelatihan dari program Seed for Women, harapannya seperti apa? Harapan saya ingin jadi wanita yang sukses, merdeka finansial, dan bermanfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Oke, itu Iya. lagi-lagi ya, yang nggak Iya. dipikirin cuma diri sendiri Iya ya. kan? Iya betul. Makanya, jadi alasannya apa lagi untuk tidak membantu perempuan Indonesia Betul. untuk maju? Iya. Ya Valid sih? perkataan Bu Puni Valid, ini, gitu. valid. Kayak kita terlalu baik ya. Kalau dari Bu Puni sendiri, buat perempuan di luar sana, perempuan di Indonesia, apalagi yang sekarang sedang merintis usahanya gitu, apa pesan dari Bu Puni untuk mereka? Ya, jangan menyerah karena sebetulnya di jiwa kita sebagai perempuan ini kita adalah orang-orang yang sangat adaptif ya. Kita tuh sebetulnya nggak pernah takut terhadap tantangan, ya kan? Dan jangan takut bahwa dengan kita memikirkan bagaimana bisa berdikari dan berkarya di luar itu, akhirnya kita harus mengorbankan apapun Ya. peran kita selain menjadi perempuan berkarir gitu. Menurut saya justru itu bisa berjalan bersamaan. Jadi jangan takut, maju terus karena sekali lagi kita adalah perempuan-perempuan yang selalu memikirkan kemajuan tidak hanya diri kita sendiri, tapi orang-orang di sekitar kita kok. Jadi jangan khawatir dan jangan gampang menyerah. Jadi kalau kepikiran perempuan ini juga superhero, nggak perlu Wonder Woman, nggak perlu Sri Kandi, perempuan sendiri juga superhero ya kan, perempuan berdaya kayak gitu ya. Oke, nah saya juga setuju dengan perkataan Bu Puni, Bu Ani dan juga Bu Novi, kalau perempuan ini diberdayakan, masyarakat luas ataupun komunitasnya juga berdaya kayak gitu. Saya kalau ditanyain superhero favorit saya siapa, saya akan lebih dengan cepat berpikir itu adalah ibu saya kayak gitu, karena saya agak nggak relate nih sama superhero yang punya kekuatan super dan segala macam, karena realnya ada di depan saya kayak gitu ya, ibu saya, dan itu dia kehebatan dari wanita, nggak ada di film-film, adanya di sini kayak gitu ya, secara real kayak gitu. Baik, ini dia percakapan kita dalam podcast program Seed for Women, seru banget dengan nilai-nilai yang pastinya bisa bermanfaat untuk para pendengar semuanya, apalagi untuk perempuan pengusaha di seluruh Indonesia seperti itu. Terima kasih untuk Bu Puni sudah sharing banyak hal kayak gitu, Bu Ani dan juga Bu Novi. Semoga ini memberikan manfaat dan juga pesan positif untuk perempuan pengusaha di seluruh Indonesia seperti itu ya. Oke, akhir kata kita tutup podcast kali ini, program Seed for Women, perempuan berdaya. Berdaya.